Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zulfainiyah dengan NIM 2209046009 dari kelompok 2.1. Jadi di sini saya akan membuat dinding rumah tipe 40. Yang pertama kita membuat kerangkanya menggunakan rectangle dengan ukuran 6000 dikali 16000. Kemudian kita akan membuat sekat-sekat di dalamnya menggunakan rectangle dengan ukuran yang telah ditentukan, yaitu 3000 dikali 2500. Kemudian klik enter. Jadi ini kerangka yang sudah selesai dibuat menggunakan ukuran yang telah ditentukan di dalam denah. Kemudian setelah ini kita akan membuat dinding menggunakan rectangle dengan ukuran 300 dikali 150. Kemudian kita membuat lagi segi panjang di dalamnya menggunakan offset. Ulang, kita akan membuat persegi panjang lagi di dalamnya menggunakan offset. Dengan ukuran 20 mm. Dan klik enter. Lalu kita trim bagian ini. Klik enter. Dan kita panjangkan garis ini. Kemudian klik enter. Kemudian kita menggunakan hatch, yaitu ANSI 32 dengan scale-nya 60. Lalu kita beri warna kemudian kita close hatch-nya, lalu kita blok semua, kemudian kita ketik blok, lalu kita beri nama dinding, kita klik pick point,
kemudian select object semuanya, dan enter, lalu klik OK. Pertama kita klik parameter, kemudian linear, kita arahkan dari sini, dan kita tarik ke atas, klik enter, kemudian kita klik, lalu kita ke properti untuk mengganti namanya menjadi panjang. Kemudian kita ke action, itu stretch. Jadi kita klik ini, kemudian kita klik lagi yang ini, dan enter. Lalu untuk bagian sebelahnya, kita klik action, menggunakan stretch, kita pilih ini, kemudian pilih ini, lalu kita select objeknya semua, kemudian enter. Lalu kita ke parameter lagi, kita pilih rotation, kita pilih titik ini, kita ulangi, kita pilih rotation, kita pilih titiknya di sini, di tengah, dan enter. Lalu kita ke action, rotate, kita klik ke lingkaran ini tadi, kemudian kita select object semuanya, kemudian enter lagi. Lalu kita ke parameter lagi, untuk bagian sebelah kanannya kita klik rotation lagi, kita pilih titik tengahnya, kita buat lingkaran seperti tadi, kemudian enter. Lalu ke action, kita klik rotate, kemudian kita klik lingkaran yang tadi dan select object semuanya, kemudian enter. Setelah ini, kemudian kita close block editornya, kita save. Kemudian setelah kita membuat dinding, kita membuat kolom menggunakan rectangle dengan ukuran 75 dikali 75. Untuk lingkaran di dalamnya, kita menggunakan circle diameter, circle center diameter, dengan diameter 50 mm. Kemudian kita menggunakan hatch yang solid.
Kemudian kita setelah membuat dinding, kita membuat kolom menggunakan rectangle dengan ukuran 75 kali 75 meter. Kemudian kita membuat lingkaran di dalamnya menggunakan circle center diameter dengan diameternya 50 mm. Kemudian kita menggunakan hatch untuk mewarnai bagian yang di dalamnya itu menggunakan hatch solid dengan warna biru dan klik enter. Setelah selesai membuat dinding dan juga kolom, kemudian kita pasang ke kerangka yang sudah kita buat tadi. Dan ini untuk hasil jadi dari kerangka denah yang sudah kita tempelkan kolom dan juga dinding. Setelah ini kita akan masukkan elemen-elemennya itu seperti pintu, jendela, kemudian pelengkap seperti tempat tidur, lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masukkan elemen-elemen pelengkap ke dalam denah rumah tersebut. Jadi kita ke insert, kemudian ke insert ini, kemudian kita blocks from library, kita pilih karena ini di bagian taman belakang, jadi kita cari tanaman. Kemudian kita pilih bunga yang kita mau. Kita pilih ini dan kita tempatkan di sini. Karena ini terlalu kecil, jadi kita scale. Kemudian kita move ke arah sini. Lalu untuk memberikan warnanya kita ke layar properti, kemudian kita klik ini, kita ganti namanya jadi tanaman. Enter, kemudian warnanya kita ganti menjadi warna pink. Jadi kita buka ke sini, kemudian kita klik tanaman dan kita klik tanamannya, kemudian kita buka yang ini, lalu kita klik yang lain sampai berubah warna, dan akan diulangi menggunakan copy. Jadi kita klik dulu objeknya, kita klik copy, baru kita gandakan seperti ini. Kemudian enter. Dan untuk bagian-bagian yang lain sama seperti ini dengan menggunakan insert, lalu kita klik block
from libraries, kemudian kita pilih misalnya mau jendela, kita pilih yang jendela, baru kita pilih mana nih jendela yang mau kita gunakan. Begitu juga pintu dan pelengkap yang lainnya. Setelah itu kita akan membuat etiket. Dan ini untuk hasil jadi denah rumah yang sudah kita tambahkan pelengkap seperti tanaman, ranjang, lemari, kamar mandi, kemudian ada mobil, sofa, dapur, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat etiket. Jadi ini kita move dulu. Lalu untuk memasukkan etiket di dalam AutoCAD ini kita menggunakan insert, kemudian PDF import, kita cari file PDF etiketnya, kita klik, kemudian open. Kemudian untuk scale-nya kita sesuaikan, kita menggunakan scale-nya sebesar 70, kemudian kita klik OK. Kemudian kita move lagi benahnya ke dalam etiket yang sudah ada. Dan kita sesuaikan. Oke. Selanjutnya kita akan merubah keterangan di sini. Kita ganti namanya menjadi Nur Zulfa Ainiyah dan klik enter. Kemudian kita akan mengganti skala, tanggal, prodi, kemudian nama dosen, dan juga judul dari gambar yang kita buat. Oke, jadi sebelum ditambahkan etiket tadi, seharusnya kita buat dimension dulu. Jadi dimensionnya ini kita buat dengan mengklik dimension, kemudian kita tarik garis dari ujung sini sampai ke sini. Kita ulangi. Jadi untuk membuat dimension, pertama kita klik dimension, kita arahkan ke titik ini, kemudian kita tarik hingga ke bawah sini, di titik tengah yang ini lagi. Kemudian kita klik, kita tarik ke atas, kemudian klik lagi, enter. Hingga muncul angka seperti ini. Dan akan kita lakukan hal yang sama
dan akan kita lakukan dengan langkah yang sama untuk bagian-bagian yang lainnya. Kemudian ini untuk hasil jadinya setelah kita tambahkan dimension dan juga etiket yang keterangannya sudah kita ubah sesuai dengan data diri masing-masing. Selanjutnya kita akan meng-scale etiketnya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita menggunakan plot. Jadi kita klik plot pada keyboard, kemudian kita klik enter dan akan muncul setting seperti ini. Kita ubah name-nya menjadi dwg2 pdf, kemudian paper size-nya kita ubah menjadi ISO Public A4. Kemudian kita ubah display menjadi window, dan kita lihat di review. Oke, kita ulang. Jadi setelah kita menggunakan plot yang tadi, kita akan kita blok semuanya, kemudian kita klik plot dan akan muncul setting seperti yang telah kita ubah tadi, dari name-nya yang dwg itu pdf, kemudian paper size-nya jadi ISO Public A4 dan area-nya menjadi window. Kemudian kita klik preview dan kita klik OK. Lalu kita masukkan nama sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kelompok 2.1 underscore modul 4 underscore asistensi 2 dan kita save. Jadi untuk video kali ini sudah selesai. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan kata, dan juga mungkin ada yang kurang paham dari tutorial yang saya berikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Susanti dari kelompok 2.1 dengan akhiran NIM 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan soal nomor 2 pada modul 4, yaitu seperti ini. Pertama-tama kita setelah membuka menu dari AutoCAD, kita klik units untuk mengatur presisi dan juga milimeter. Setelah sesuai, kita klik OK. Lalu kita gunakan tools lain untuk membuat kerangka awal dari denah yang akan kita buat. Pertama, tarik garis horizontal dengan sesuaikan panjang di denah. Contoh. Setelah dibuat kerangka awal seperti ini, kita gunakan tools dimension untuk melihat apakah ukuran yang kita gambar sudah sesuai. Pertama-tama pilih tools dimension, yaitu di bagian linear.
lalu kita pilih titik akhir garisnya ke titik akhir garis lainnya, terus ditarik ke atas. Seperti ini akan muncul keterangan panjangnya. Selanjutnya kita akan membuat pembatas-pembatas ruangan di dalam denah ini menggunakan tools lain. Setelah dibuat kerangka-kerangka tersebut, selanjutnya kita akan membuat kolom untuk dijadikan sebagai penghubung antar garis-garis singkung ini. Pertama kita buat dengan menggunakan rectangle dengan panjang 150 mm tiap sisinya. Itu kita gunakan tool circle dan ditarik ke luar sepanjang dengan radius disesuaikan yaitu 50. Setelah itu kita akan memberikan hatch atau arsiran ke dalam ini. Kita gunakan arsiran solid dengan warna putih. Terus kita klik OK dan kita pilih objek ini, lalu kita Ctrl X lalu Ctrl Shift V. Ini akan jadi blok. Setelah itu kita akan copy ke dalam garis singgungnya. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan membuat dinding. Cara membuat dinding yaitu menggunakan rectangle, lalu dibuat kotak. Panjangnya bisa menyesuaikan, bisa dipilih 1000 terlebih dahulu, dan lebarnya harus 150. Setelah itu kita gunakan tools offset dari objek lalu ke dalam panjang 20 mm. Lalu kita trim ujungnya. Trim lalu kita extend. Nah, lalu kita pilih hatch yaitu arsiran. Arsiran yang digunakan itu ANSI 32 di sini. Kita pilih scale-nya 150. Oke, seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita pilih objek ini, kita jadikan blok. Lalu pilih fix point di sebelah sini. Kita pilih namanya terlebih dahulu, bisa dipilih dinding. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan membuat ini bisa di stretch dan juga bisa di rotate. Pertama-tama pilih parameternya menggunakan linear. Lalu kita klik membuat parameternya terlebih dahulu dari sini ke sini. Parameternya bisa diubah namanya menjadi panjang terlebih dahulu agar lebih mudah. Lalu kita pilih actionnya yaitu stretch. Kita pilih parameter. Lalu kita klik titik ini. Lalu kita pilih ujungnya dan select object. Lalu klik enter. Dan lakukan di sebelah sini juga. Lalu klik enter.
Setelah itu kita pilih parameter lain yaitu rotation. Caranya kita pilih rotation, terus pilih titik ini ke dalam, klik OK, lalu kita pilih action yaitu rotate, pilih angle, and then pilih objeknya yang akan kita putar. Dan kita juga pilih parameter panjang supaya nanti terikut saat kita putar. Klik OK. Oke, kita keluar dari menu ini, save dinding. Setelah itu kita masukkan dinding tadi dari insert block di sini. Pilih dinding yang kita buat. Dinding. Nah, ini dia. Kita masukkan seperti ini. Lalu kita sesuaikan di sebelah sini. Contohnya seperti ini. Kita pertama-tama pilih ini, pilih copy, lalu ambil objeknya, sesuaikan dengan ujung kolom ini. Seperti ini. Lalu astaga. Muncul. Lalu kita tarik ke sini. Seperti ini. Nah, kita akan membuat dinding seperti ini di semua ini. Setelah dibuat dinding seperti ini, kita akan memasukkan furniture pelengkap ke dalam denah ini seperti ini, yaitu menggunakan insert, lalu pilih objek yang kita masukkan seperti pintu ini, klik OK, lalu kita akan sesuaikan. Setelah ditambahkan furniture akan tampak seperti ini. Setelah itu kita gunakan tool text untuk menambahkan teks untuk keterangan ruangan. Pertama-tama kita pilih seperti ini. Klik OK, lalu kita ketikkan terserah saja. Ya, kamar tidur. Lalu kita pilih skala untuk ininya. Misalnya 100. Lalu pilih jenis teksnya. Lalu kita pilih OK. Seperti ini, lalu kita sesuaikan skalanya di mText Edit. Di sini kita pilih teksnya dulu, lalu kita pilih skalanya itu 150, lalu OK. Lalu akan jadi seperti ini. Setelah itu kita bisa pindahkan teksnya dalam sini. Ini lalu kita juga tambahkan teks di ruangan lainnya. Setelah kita tambahkan teks akan jadi seperti ini, menjadi memiliki keterangan. Setelah kita menambahkan teks, lalu kita bisa memberikannya etiket menggunakan insert PDF, lalu pilih etiket. Setelah itu gambar dimasukkan ke dalam etiket dan jadi seperti ini. Sekian dari langkah-langkah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.